Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, berterima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang terus melingkupi setiap kami. Bapa, saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong jamah dan kuasai hati kami, agar kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema pemeliharaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 25 ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Dan ayat yang ke-17. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Pada tahun Yobel, tahun di mana bangsa Israel diajarkan untuk mengistirahatkan tanah, melepaskan tawanan, dan memakan dari apa yang ada. Tentulah keadaan bangsa itu akan menjadi sangat-sangat serba sedikit atau serba terbatas. Dalam keadaan seperti itu, manusia seringkali akan berubah setia. Manusia yang kepepet dengan kebutuhan yang mendesak. Apabila karakternya memang labil dan dangkal, maka dia akan mengerjakan apa saja demi mendapatkan apa yang dia mau atau perlukan. Itulah sebabnya Tuhan sampai 2 kali berkata di firman Tuhan yang barusan kita dengarkan, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Itulah satu bukti hidup orang yang takut akan Tuhan. Dalam keadaan terjepit sekalipun, dia akan tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Di hadapan persimpangan jalan, dia akan tetap berpegang dan memilih jalan yang benar, sekalipun jalan itu terasa berat dan merugikan. Lalu bagaimana mereka akan dapat hidup terus di tengah-tengah tekanan yang berat seperti itu? Imamat 25 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-22 lebih lanjut berkata, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tenteram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tenteram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Justru disitulah mereka akan belajar dan mulai melihat pertolongan Tuhan berlaku atas hidup orang benar. Disinilah iman percaya kita diuji dan disempurnakan. Untuk pertama kalinya, bukti berkat pelipat gandaan terjadi dan berlaku bagi seluruh bangsa. Hasil tahun ke-6 masih akan mereka nikmati sampai tahun yang ke-9. 3 tahun mereka menikmati hasil panen yang terjadi pada tahun yang ke-6, 1 tahun sebelum tahun Yobel. Berkat Tuhan, berkat pelipat gandaan terjadi bagi orang benar, orang yang berpegang kepada firman Tuhan, sekalipun di hadapan kekurangan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, sekalipun aku belum melihat rencanamu, aku percaya dan mau tetap percaya akan kebenaran firman-Mu.
Amin. Jesus loves you, and so do I.